Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Kita akan kembali membaca Alkitab kita dalam program Bubata, Buka Baca Alkitab. Dan hari ini kita akan membaca Kejadian pasal yang ke-50. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bernyanyi, mengampuni lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih sungguh mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan sebab Engkau telah mengampuni kami. Dan kerinduan kami juga Tuhan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami. Ajar kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah disiapkan Alkitabnya? Oke, kita akan melanjutkan bubata kita. Buka baca Alkitab dari Kejadian pasal 50. Demikian firman Tuhan. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangis dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib yaitu hamba-hambanya untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi dan orang Mesir menangisi dia.
70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Firaun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istana dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf, juga saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Hatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh, dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam goa di ladang Makapela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan miliknya, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tapi Yusuf berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf meninggal. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Sampai di sini pembacaan kita di kitab Kejadian pasal 50, dan inilah kitab terakhir di kitab Kejadian. Ada 26 ayat dan terbagi melalui beberapa
sub pokok bahasan ya. Yang pertama tadi tentang kematian Yakub ayahnya ya. Lalu kita bertemu dengan Yusuf menghiburkan hati saudaranya setelah kematian Yakub. Lalu sampai ke tahap yang terakhir yaitu Yusuf sendiri meninggal. Nah, di kematian ayahnya terjadi pemberian minyak urapan kepada mayat Yakub sesuai tradisi Israel dan dibawa pulang kembali ke kuburan Makapela ya. Lalu bersedihlah saudaranya. Akibat kematian ayahnya, saudara-saudara Yusuf menjadi takut sehingga mereka membuat perkataan palsu mengatasnamakan ayah mereka yang sudah mati supaya tidak menghukum mereka. Nah, itu atas ketakutannya. Kenapa mereka takut? Jelas ya anakku ya, karena pada masa lalu mereka sudah melakukan perbuatan jahat kepada Yusuf. Jadi ingat, setiap kita melakukan sesuatu kejahatan, kita akan dihantui oleh rasa bersalah dan itu menjadi ketakutan. Sehingga anak KKR tidak boleh merancang kejahatan kepada siapapun. Nah, Yusuf bersedia karena saudaranya mengatasnamakan ayah mereka sudah meninggal. Lalu Yusuf berkata, "Akukah hakim yang menjatuhkan hukuman? Akukah pengganti Allah untuk menghukum engkau?" Yusuf mengatakan, "Tidak, kalaupun jahat dulu yang engkau kerjakan, tapi aku tidak akan membalas. Justru aku akan menjagamu." Baik kali Yusuf ya. Sehingga pujian kita tadi juga mengajar kita untuk tetap mengampuni anakku ya. Dan akhirnya Yusuf pun mati. Dan dia meminta untuk dibawa pulang tulang belulangnya. Oke, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Sudah selesai kitab Kejadian. Ya, siapa saja yang sudah menyelesaikan semuanya pembacaan dari pasal pertama sampai pasal yang ke-50? Adakah? Jujur yuk. Sudahkah diselesaikan pembacaan di dalam Kejadian 1 sampai Kejadian 50? Ya, tetap semangat ya anakku ya. Dan pada saatnya nanti kita akan mendapat berkat-berkat itu melimpah bagi kita. Tuhan Yesus berkati, tetap semangat, mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk mengampuni, tidak mendendam. Karena kami tahu orang yang penuh kasih diberkati Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak yang ikut kehendak Tuhan. Tolong kami supaya kami menjadi anak yang baik, tidak melakukan kejahatan kepada siapapun. Tolong kami untuk dapat mengasihi sesama kami dan hormat kepada orang tua. Sepanjang hari ini kami musrahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Inilah doa kami ya Bapa. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Dalam doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi naku. Besok kita akan masuk dalam kitab yang baru, yaitu kitab Keluaran pasal yang pertama. Tetap semangat. Shalom.